Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Asrofi dari mahasiswa Sentitab semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan Islam di masa Orde Lama. Jadi langsung saja kami menerangkan tentang sejarah singkatnya pendidikan Islam di Orde Lama. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut dimulai dengan memberikan bantuan sebagaimana anjuran oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat atau yang disingkat BPKNP tanggal 27 Desember 1945, yang isinya disebutkan bahwa madrasah dan pesantrennya ada yang pada hakikatnya adalah suatu sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang telah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah. Jadi poin yang pertama itu menerangkan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri tanggal 3 Januari 1946. Sedangkan untuk lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khusus yang mengurusi masalah pendidikan agama. Untuk tujuan pendidikan Islam di masa Orde Lama, yaitu dalam rangka mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia sesuai dengan pendidikan Undang-Undang Nasional, maka pendidikan bertujuan untuk satu, membentuk warga negara yang cakap serta bertanggung jawab, bisa berdiri sendiri sebagai manusia Pancasila sejati. Hal ini tentunya berbeda dengan tujuan pendidikan Islam pada zaman penjajahan yang cenderung diarahkan untuk membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia dengan pendidikan yang didapatkannya. Maka pendidikan Islam sekarang bertujuan untuk mengisi pembangunan. Ditinjau dari segi fungsi kemanusiaan, maka pendidikan itu hakikatnya mengantar manusia ke arah kedewasaan jasmani dan rohani. Maka tujuan pendidikan Islam yang lebih luasnya lagi yaitu mengutamakan kepribadian yang luhur sesuai kepentingan Islam itu sendiri, yaitu memperbaiki akhlak manusia secara luas yang artinya berakhlak terhadap pencipta yakni Allah, akhlak terhadap sesama manusia kepada alam, sebagaimana pedoman dasar Rasulullah yang diutus sebagai teladan bagi akhlak yang terpuji sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Ahzab ayat 21. Untuk kebijakan pemerintah Orde Lama, maka pada zaman dahulu pada bulan Desember 1946 dikeluarkanlah surat keputusan bersama antara Menteri PP dan K dengan Menteri Agama, yang mana mereka mengatur pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum negeri atau swasta yang berada di bawah Kementerian PP dan K. Selanjutnya, pendidikan agama itu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 pada bab 12 pasal 20, yaitu yakni yang pertama, dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama. Orang tua murid itu mempunyai kekuasaan menetapkan apakah akan mengikutkan peserta didiknya atau anaknya untuk mengikuti pelajaran tersebut ataupun tidak. Yang kedua, cara penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan yang menetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama. Selanjutnya, perkembangan pendidikan madrasah di Orde Lama. Mempelajari perkembangan madrasah terkait dengan peran Departemen Agama sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah
sehingga memperoleh perhatian yang terus-menerus dari kalangan pengambil kebijakan. Tentunya tidak juga melupakan usaha-usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh seperti Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari, dan Mahmud Yunus. Dalam hal ini, Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah. Yang pertama, madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan diakui oleh negara secara formal pada tahun 1950. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pasal 10 menyatakan bahwa belajar di sekolah agama yang telah mendapatkan pengakuan Departemen Agama sudah dianggap memenuhi kewajiban belajar. Kemudian yang kedua, berdirinya Madrasah Pendidikan Guru Agama atau PGA dan Pendidikan Hakim Islam Negeri atau yang disingkat dengan PHIN. Itu perkembangan madrasah di Orde Lama. Sedangkan untuk tujuannya, pendiriannya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional yang siap mengembangkan madrasah sekaligus ahli keagamaan yang profesional. Pada dasarnya telah ada sejak sebelum kemerdekaan, khususnya di wilayah Minangkabau. Kemudian pendidikan agama Islam di sekolah umum, itu peraturan resmi pertama tentang pendidikan agama di sekolah umum dicantumkan dalam Undang-Undang Pendidikan tahun 1950 nomor 4 dan Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20 tahun 1950. Hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 nomor 20 itu bunyinya 1. Pada sekolah-sekolah negeri diselenggarakan pelajaran agama yang mana orang tua itu bebas menetapkan anaknya untuk mengikuti pelajaran tersebut atau tidak. Sedangkan yang kedua yaitu cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah negeri diatur melalui ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atau disingkat dengan PPK bersama dengan Menteri Agama. Kesimpulan dari tema ini bahwasanya perkembangan pendidikan Islam pada masa Orde Lama sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga ini secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh suatu bagian khususnya yang mengurusi masalah pendidikan agama. Sedangkan untuk tujuan pendidikan Islam di masa Orde Lama lebih luasnya yaitu mengutamakan kepribadian yang luhur sesuai kepentingan Islam itu sendiri, yakni memperbaiki akhlak manusia secara luas yang artinya berakhlak terhadap pencipta yakni Allah, akhlak terhadap sesama manusia kepada alam seisinya sebagaimana pedoman dasar Rasulullah yang diutus sebagai teladan bagi akhlak yang terpuji. Dari sini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan berterima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk belajar dan dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.